perkenalkan, nama saya Melinda Amalia, NIM 3430200053, kelas 2A, dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Semarang. Dalam video ini didokumentasikan untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan ilmu pengetahuan sosial SD 1 dengan pengampu Ibu Yulina Ismianti, SPD MPD. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran elaborasi SD 1. Oke, simak ya sampai akhir ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu strategi pembelajaran. Ya, strategi yaitu digunakan di dalam dunia militer yang diartikan sebagai penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang terisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya ditentukan berdasarkan kriteria berikut, yaitu 1. Orientasi strategi pada tugas pembelajaran, dan yang kedua adalah relevan dengan isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga adalah metode dan teknik yang digunakan difokuskan pada tujuan yang telah dicapai. Dan yang terakhir adalah dan media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indera peserta didik secara simultan. Nah, gimana? Kalian sudah tahu kan pengertian dari strategi pembelajaran? Nah, setelah itu saya akan mempresentasikan tentang salah satu jenis dari strategi pembelajaran IPS SD, yaitu saya akan mengambil dari strategi pembelajaran elaborasi. Nah, apakah kalian tahu tentang strategi pembelajaran elaborasi? Yuk kita simak kelanjutannya. Strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna lagi. Dengan strategi elaborasi, pengkodean lebih mudah dilakukan dan lebih memberi kepastian yang pasti. Strategi elaborasi membantu memindahkan informasi baru dari memori di otak yang bersifat jangka pendek ke jangka yang lebih panjang dengan menciptakan hubungan dan gabungan antara informasi dengan yang pernah ada. Beberapa bentuk strategi elaborasi adalah yaitu pembuatan catatan, analogi, dan PQ4R. Nah, apakah kalian tahu apa itu catatan, analogi, dan PQ4R? Nah, pembuatan catatan adalah strategi belajar yang menggunakan antara informasi yang dahulu atau sebelumnya dengan informasi yang baru, yaitu dengan mencatat. Nah, siswa dapat menuangkan ide baru dari percampuran dua informasi tersebut. Maka siswa akan mendapatkan informasi atau pengetahuan dari pencatatan tersebut. Terus yang kedua adalah analogi. Analogi merupakan cara pembelajaran dengan membandingkan persamaan antara ciri pokok benda atau ide. Misalnya, otak kiri mirip dengan komputer yang menerima dan menyimpan informasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah P4QR. Apa itu P4QR? Yaitu strategi yang digunakan untuk membantu siswa meningkatkan apa yang mereka baca. Adapun singkatannya adalah P, singkatan dari preview atau membaca selintas dengan cepat. Q, question, atau yang disebut dengan bertanya. Dan 4R, singkatan dari read, reflect, recite, and review, atau membaca, merefleksi, menanyakan pada diri sendiri, dan mengulang secara menyeluruh. Strategi ini merupakan strategi belajar elaborasi yang terbukti efektif dalam membantu siswa menghafal informasi bacaan. Berkaitan dengan penekangan bahwa bagian terpenting yang harus disajikan pertama kali setiap elaborasi yaitu hendaknya dilakukan cukup singkat agar konstruk, yaitu dengan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur dapat diterima dengan baik oleh siswa. Penyajian pesintesis dilakukan secara bertahap dan dilakukan step by step. Nah, adapun langkah-langkah dengeng adalah sebagai berikut. 1A. Penyajian kerangka isi. Pembelajaran dimulai dengan menyajikan kerangka isi terlebih dahulu, struktur yang membuat bagian-bagian penting dan dari bidang studi tersebut.
Dan yang kedua, mengkolaborasikan tiap-tiap bagian yang ada dalam kerangka isi, mulai dari bagian yang terpenting terlebih dahulu. Yang ketiga adalah pemberi rangkuman dan sintaksis eksternal. Pada bagian elaborasi, tahap pertama diberikan rangkuman dan diikuti dengan pesintesis eksternal. Dan yang keempat adalah berakhir dan diintegrasikan dengan kerangka isi. Setelah itu yang kelima, pemberian rangkuman dan sintesis eksternal. Dan yang keenam adalah setelah semua elaborasi tadi disajikan, disentasikan dan diintegrasikan ke dalam kerangka isi. Dan yang terakhir adalah pada akhir pembelajaran disajikan kembali kerangka isi untuk menginteraksikan ke seluruh isi bidang studi yang telah diajar. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran elaborasi adalah satu, kecerdasan siswa. Karena apa? Semakin tinggi inteligensi seorang individu, semakin besar pula peluang individu untuk meraih kesuksesan dalam belajar. Yang kedua adalah motivasi siswa. Motivasi diartikan sebagai pengaruh kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan perilaku seseorang. Karena jiwa yang terbangun dari seseorang adalah dari motivasi tersebut. Dan yang ketiga adalah minat siswa. Kenapa? Karena minat siswa menjadikan siswa bersemangat untuk belajar kembali. Dan yang terakhir adalah keempat, sikap guru. Sikap adalah gelaja internal yang mendimensi afektif berupa kecenderungan untuk bereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Nah, adapun ciri-cirinya dari strategi pembelajaran elaborasi yaitu satu, membiasakan peserta didik untuk membaca dan menulis beragam melalui tugas tersebut. Dan yang kedua adalah memfasilitasi peserta didik untuk memunculkan suatu gagasan atau ide dari pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah memberi kesempatan siswa untuk berpikir, menganalisa, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Dan yang keempat adalah kooperatif. Dan yang kelima adalah berkompetisi secara sehat. Dan yang keenam terakhir yaitu membuat laporan. Oke, selesai sudah materi strategi belajar elaborasi. Oke, semuanya terima kasih. Dan sebelumnya saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya mungkin dari kata atau kalimat yang kurang berkenan untuk didengar dan ada pembahasan materi yang kurang. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.